Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsukon, seorang player. Kita masuk di part 21. Di awal video ini terlihat seorang pria muda berambut merah yang bernama Jos, yang mana seorang mercenari rangce yang berumur 21 tahun. Ia datang dari peternakan sederhana dan ia pun memulai perjalanannya dari rang M dan bekerja keras hingga pada titik itu. Beberapa bangsawan yang mencari para mercenari menawarkan kesempatan untuk menjadi seorang knight. Mereka menawarkan pada Jos sebuah rumah yang nyaman dan makanan yang sangat enak yang bahkan tak pernah ia makan sebelumnya. Jos mengira ia bisa menikmati kehidupan normalnya hanya dengan bergantung pada mood bangsawan yang mana mempekerjakannya. Namun di luar dugaannya, ia tidak bisa mengira jadinya akan seperti itu, di mana ia harus bertarung melawan monster yang begitu banyak yang keluar dari sebuah gate di depannya. Meski begitu, Jos tak menyerah sampai di sana. Dirinya tetap bertarung, mengeluarkan semua kemampuannya dan berharap jika pertarungannya segera berakhir. Namun, meskipun satu persatu monster yang ia kalahkan, monsternya kembali muncul melebihi jumlah yang telah ia kalahkan. Hal itu pun membuat Jos kini terengah-engah berpikir, ini tidak ada habisnya. Aku mungkin akan kelelahan duluan sebelum mereka. Mereka terlalu banyak dan ada pemimpin mereka sekarang. Aku tidak bisa menahan mereka lagi. Aku harus bertaruh dengan ini. Aku harus membunuh yang besar dahulu untuk menakuti yang kecil-kecil. Namun sebelum Jos menerjang dengan harapan terakhirnya, tiba-tiba saja muncul seseorang yang langsung menghabisi para monsternya dengan sebuah kekuatan yang misterius di mata Jos sendiri. Yang ternyata itu adalah Raul yang menggunakan telekinesisnya hingga membuat para monsternya langsung mati seketika. Kemudian dengan mudahnya Raul pun menumpas pemimpin monsternya yang membuat Jos terdiam kagum menatapnya. Lalu, di saat Jos menatapnya, Raul berbalik berkata, maaf, apa aku mengganggu pertarunganmu? Rasanya, aku pernah melihatmu. Apa kau anggota dari First Guild? Mendengar perkataannya, Jos pun membalas, benar. Saat dalam mercenari rangse, Jos melihat sikapnya, Raul pun menimpali. Aku suka ambisimu, tapi tindakanmu tadi cukup beresiko, karena tidak mudah untuk menakuti Ratman. Aku tahu kamu adalah mercenari rangse, tapi gate rangde masih terlalu sulit untuk kamu hadapi. Untuk sementara, bergabunglah dengan kami dahulu. Namun, Jos yang masih kebingungan dengan situasinya berkata, bergabung? Memangnya Anda ini sebenarnya siapa? Di saat Jos mengatakan itu, tiba-tiba saja muncul Ksatria Jack di sampingnya berkata, wah, kelihatannya kau masih baru ya. Tapi itu bukanlah alasan untuk tidak mengenali wajah dari mastermu. Dia adalah master dari First Guild, Raul Aston. Tentunya, perkataan Ksatria Jack membuat Jos tersentak kaget. Dia adalah sang master? Ksatria Jack pun menjelaskan, apa kau pikir kau bisa hidup tenang karena guild kami dibentuk oleh putra dari seorang kon? Jika kau mengharapkan hal yang seperti itu, kau datang ke tempat yang salah. Guild kami hanya untuk orang-orang terpilih. Jadi, tetap siaga dan ikuti kami. Lalu, di saat Jos masih mengertikan perkataan Ksatria Jack sebelumnya, Raul memimpin persatrianya untuk bergerak memasuki gate-nya. Baiklah semuanya, maju. Semoga kalian bisa selamat. Dengan serentak, para ksatrianya membalas, siap Pak. Sembari menatap ke arah Raul yang melangkah pergi menjauhinya, Jos bergumam, sebuah guild untuk mereka yang terpilih. Aku harus ikut. Dengan begitu, Jos pun kini berlari mengejar para satria yang bersama dengan Raul. Sementara itu, di dalam gate tersebut terlihat beberapa monster Ratman yang tengah bersiap untuk keluar dari sana. Namun tiba-tiba saja Raul muncul dan menghabisi mereka semua dengan pedangnya. Sembari membantai habis para monster Ratman di depannya, Raul berpikir jumlah mereka cukup banyak sesuai perkiraanku. Untungnya, aku datang ke sini secara langsung. Aku tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan semua gate-nya.
Jadi, aku harus melakukan ini dengan cepat. Beberapa saat kemudian, setelah menghabisi para Ratman yang berkeliaran di sekitar pintu keluar gate-nya, Satria Jack bertanya pada Raul. Ini hanyalah pintu masuknya, tapi jumlah musuh kita kali ini cukup banyak. Apa markas mereka ada di sekitar sini? Tuan, Raul pun membalas, mungkin saja kirim Scott untuk memeriksa itu. Utamakan penyelamatan penduduk. Namun, tepatlah Raul mengatakan itu, tiba-tiba saja Mercenary Josh melesat maju, menghabisi para Ratman yang tengah melangkah berlari menuju ke arah Raul. Wah. Di saat Josh tengah bertarung dengan para Ratman di sana, Satria Jack yang melihatnya berkata, dia itu cukup spesial. Raul pun yang kini melihatnya berpikir, namanya Josh kan, skillnya dalam menggunakan pedang cukup kasar, tapi ketajaman indranya cukup bagus. Dia akan menjadi lebih baik lagi jika dia belajar cara menggunakan mana. Nyadari Raul yang tengah menatapnya, Josh pun dengan bangganya memberikan jempolnya, seakan memberikan tanda bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, seorang satria lain melapor pada Raul, Master, kami menemukan base Ratman di belakang hutan ini, tapi kami tidak melihat adanya penduduk di base itu. Base mereka cukup besar, tapi tidak ada banyak monster juga di sana. Mendengar hal itu, Satria Jack yang telah menerima laporannya terlebih dahulu menambahi, Tuan, kami sudah pastikan tidak ada penduduk yang berada di dekat base. Jadi seharusnya tidak ada penduduk yang terperangkap di sini. Mendengar perkataannya, Raul pun menimpali, tetap saja pastikan kalian mencari ke segala arah. Kita tidak boleh kehilangan satupun penduduk malam hari ini. Menyelesaikan sebuah gate itu cukup penting, tapi utamakan untuk menyelamatkan para penduduk. Dan Josh, ikut aku menyusuri base itu. Malam ini akan menjadi malam yang cukup panjang. Semuanya bersiaplah. Keesokan harinya, peristiwa munculnya gate itu pun telah terselesaikan. Kini, di ruangan mansion keluarga Aston County, terlihat Raul yang tengah berkomunikasi dengan kakaknya, Dylan. Adikku, kamu nampaknya kelelahan setelah bertarung semalam kemarin ya. Apa kamu kewalahan kemarin? Kelihatannya kita harus lebih sering olahraga bersama. Mendengar perkataannya, Raul pun membalas, ini bukan waktu yang pas untuk bercanda, kakak. Apa yang terjadi di sana? Dylan pun menimpali, kenapa kamu terlalu khawatir begitu? Kami punya semua informasi yang dibutuhkan, jadi kami sudah bersiap dengan sempurna. Raul pun bertanya, ada berapa banyak gate yang muncul di rumah? Dengan santainya, Dylan berkata, 100, 10 dari mereka adalah gate rang D, jadi itu cukup mudah. Namun, mendengar banyaknya jumlah gate yang muncul di sana, membuat Raul tersentak kaget. 100 dan 10 dari mereka gate rang D? Itu lebih buruk dari perkiraanku. Dengan tampang polosnya, Dylan membalas, Oh, beneran? Kukira ini lebih baik dari itu. Dengan wajah khawatirnya, Raul berkata, kakak, aku harus ke sana dan membantumu. Namun, keinginan Raul langsung ditolak oleh kakaknya, Dylan. Kamu ini ngomong apa? Semua gate-nya sudah diselesaikan. Tentunya, perkataan Dylan membuat Raul kembali terkejut. Apa? Dylan pun menjelaskan, kami hanya butuh waktu setengah hari. Ayo kita juga ikut turun tangan sedikit. Hagmaster Goldenbeard, Trevor, dan Komandan Ernest, mereka sangat bersemangat dan menganggap ini semua adalah festival. Mereka kelihatannya cukup bosan dengan kehidupan yang normal. Melihat orang-orang tua itu menjadi bersemangat adalah sebuah hiburan tersendiri bagiku. Mendengar hal itu, Raul pun tertawa canggung berpikir, aku lupa kalau keluargaku itu tidak normal. Kemudian ia menuturkan, kakak, aku paham kalau semuanya berjalan dengan aman, tapi tindakanmu cukup gegabah. Aku sudah bilang untuk membiarkan gate rang D karena mereka terlalu berbahaya. Mendengar perkataannya, Dylan pun yang tak punya pilihan lain bertanya, lalu apa? Menunggu sampai kamu datang dan menyelesaikannya dengan kekuatan misteriusmu itu? Dengarkan aku, Raul, Aston County itu kuat. Ayah dan aku tidak selemah itu. Jadi kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkan kami. Kamu selalu siap untuk situasi seperti ini.
Jumlah dari Gate yang muncul bukanlah masalah. Aston itu tidaklah lemah. Kamu tidak butuh bantuan kenaik milikmu. Ratusan Gate adalah hal yang mudah untuk kami tangani. Rawa, jangan ngelamun. Dengar, jangan khawatir dengan keadaan kami dan lakukan apa yang kau mau. Aku dan ayah akan mendukungmu. Mendengar penjelasannya, Raul pun kini menghela napasnya membalas. Baiklah, kakak benar. Aku terlalu angkuh tadi. Kemudian Dylan pun melanjutkan. Kamu pahamkan sekarang? Kamu bahkan masih belum cukup kuat untuk berlagak sampai itu di hadapanku. Benar. Aku lupa bertemu soal ini. Beberapa dari Gate itu tidak hilang setelah kami menyelesaikannya. Kenapa itu bisa terjadi ya? Tentunya perkataan Dylan membuat Raul tersentak kaget. Apa? Gate-nya tidak menghilang? Beberapa jam kemudian, setelah berkomunikasi dengan kakaknya, Raul mengadakan sebuah rapat dengan para kenaiknya, di mana Raul beritahu kepada mereka semua jika ada beberapa gate yang belum menghilang, meskipun gate-nya telah diselesaikan. Apa? Menyelesaikan gate? Tidak menghancurkan mereka? Raul menjelaskan. Kakakku mengatakan kalau ada beberapa gate rang E dan D yang masih belum menghilang di daerah rumah utama. Kerusakannya tidak terlalu parah, tapi apa yang aku khawatirkan sebentar lagi akan terjadi. Mendengar hal itu, Satria Jack berkata, bukankah itu masalah yang cukup besar? Kita biasa saja menguasai mereka, tapi ada batasan untuk itu. Satria Philip menambahi, jika kita menempatkan lebih banyak orang lagi untuk pengawasan, tim pertahanan kita akan melemah. Kita harus mencari jalan keluar dari masalah ini secepat mungkin. Mendengar semua perkataan mereka, Raul pun menuturkan, aku ingin tahu kenapa gate-gate itu tidak menghilang. Untuk mencari tahu apakah ada jalan lain. Bernard yang tadi hanya menyimak saja kini menuturkan, Tuan, haruslah kita menyiapkan pasukan. Raul membalas, tidak, kita akan pergi ke sana hanya dengan beberapa para petinggi kali ini. Dan yang akan pergi kali ini adalah aku, Philip, Jack, dan Pierce. Mendengar hal itu, Satria Philip bertanya, Tuan, bukankah jumlahnya terlalu sedikit? Raul menimpali, orang-orang tua yang berada di rumah utama sekarang sedang menggila. Jadi kita tidak bisa hanya diam dan menonton saja. Kita mungkin akan menemukan beberapa penduduk yang tersedot masuk. Jadi siapkan 10 scout untuk memeriksa gate-nya. Mendengar perkataannya, Bernard pun mengangguk membalas, baik tuan. Kemudian, karena merasa nostalgia dengan beberapa saat yang lalu, Satria Jack tertawa berkata, ini mengingatkanku pada waktu dulu. Haruskah aku bawa bekal? Pierce yang mendengarnya membalas, waktu dulu? Ini baru 2 bulan loh. Satria Philip pun menekankan, woi, ini bukan piknik, jadi jangan lengah. Tentunya perkataan Satria Philip membuat Satria Jack jengkel padanya. Lah, aku harus coba bercanda. Dasar. Beberapa hari kemudian, pasukan para elit Guild First telah tiba di sebuah dungeon di sekitaran wilayah Aston County, di mana mereka berhadapan dengan para monster di sana. Setelah mereka bertarung beberapa saat, Raul berkata, apa ada yang sudah kelelahan? Satria Jack dan juga Philip di sekitarnya membalas, saya bahkan belum mulai pemanasan tahu, tuan. Dikala mereka terkepung oleh para monster, Raul menuturkan, ya, kita tidak punya banyak waktu, jadi kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Kalian paham kan? Dengan begitu, Raul, Satria Jack dan Satria Philip kembali bertarung melawan para monster yang tengah mengepung mereka. Mati sana bajingan, cuma segini, bosanin banget. Di saat Satria Jack tengah menyembuhkan dirinya, tiba-tiba saja ada seekor goblin yang menyerangnya dari belakang. Namun, untungnya belum sempat si goblin itu bisa menggapai tubuh Satria Jack. Ada sebuah anak panah yang menancap tepat di dadanya. Tentunya, melihat goblin itu yang mati sebelum ia sempat menggunakan pedangnya, membuat Satria Jack merasa kebingungan. Loh, apa? Di tengah kebingungannya, Pierce yang kini berada di sebuah tebing di sekitar sana berkata, woi, tidak perlu berterima kasih padaku. Ketika itu juga, Satria Jack yang merasa jika ia telah direndahkan berteriak, aku tidak perlu bantuanmu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Dengan santainya, Pierce bergumam, iya dah, terserah lu lah. Meski begitu, Satria Jack yang masih jengkel kembali berteriak, woi, Pierce, mau bertaruh? Siapa yang bisa membunuh lebih banyak dari mereka?
Namun tingkah mereka langsung terhenti ketika Philip menuturkan, "Woi, hentikan. Kita di sini bukan untuk main-main." Lalu, di saat Raul melihat ke sekitarnya, ia berpikir, apa sudah selesai? Tidak ada yang spesial dari gate ini, kecuali medannya yang cukup sulit. Namun di saat Raul berpikir seperti itu, tiba-tiba saja mercenary Josh yang ikut dengan mereka melapor padanya. "Lapor, tuanku. Medan yang sulit ini cukup merepotkan, tapi semuanya tampak normal. Dan juga kelihatannya tidak ada penduduk dalam gate ini." Mendengar laporannya, Raul pun tertegun berpikir, mereka mendesain gate-nya seperti dikhususkan untuk para player. Aku sudah menduga hal ini, tapi sebuah gate atau dungeon bisa diselesaikan dengan mudah oleh para NPC dari Connect. Karena NPC di sini lebih kuat dari para player. Tapi para player tidak akan senang melihat hal itu. Itulah kenapa ada banyak batasan yang kuat pada gate dan sebuah dungeon. Para NPC tak diizinkan memasuki ruangan gate guardian ataupun boss dungeon. Tapi tidak sekuat apa mereka, jika kau bukanlah seorang player, kau tidak akan bisa menyelesaikan sebuah gate itu. Aku perlu mencari solusi yang lain. Untungnya, di saat terlalu berpikir seperti itu, tiba-tiba saja muncul sebuah window pemberitahuan yang mengatakan kondisi penyelesaian gate-nya telah terpenuhi dan peringatan tempat tersembunyi telah ditemukan. Hidden Quest Guardian Elimination telah dimulai. Jika player tidak menerima Hidden Quest ini, Hidden Quest akan menghilang secara otomatis setelah 30 menit. Hidden Quest Guardian Elimination bergrade Devils. Objektifnya, seorang Guardian yang kuat tengah melindungi gate ini. Kalahkan sang Guardian dan selesaikan gate-nya. Hadiahnya XP, Gold, Low Tier Random Item Box. Melihat hal itu, Raul pun terdiam berpikir, sebuah Hidden Quest. Aku biasanya akan senang melihat hal ini, tapi sekarang aku tidak punya waktu lagi. Kemudian Raul pun bertanya pada para satrianya. Kan semua melihatnya kan? Satria Philip menjawab, "Iya tuan, apa kita harus mencari guardiannya sendiri? Aku tidak merasa kita telah mengalahkan guardian itu di antara musuh-musuh yang kita habisi tadi." Lalu, dikala mereka kebingungan mencari-cari keberadaan guardiannya, tiba-tiba saja Josh menunjuk ke sebuah arah, berkata, Master, apa guardian yang Anda bicarakan itu adalah monster yang ada di sana itu?" Mendengar perkataannya, Raul pun berbalik melihat karena yang ditunjuk oleh Josh di sampingnya. Dan video ini pun diakhiri dengan, ternyata tak jauh dari mereka telah muncul sosok monster yang lumayan besar, yang mana adalah Guardian Rang E Dark Corrupted Goblin. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.